Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada buku tematik kelas 6, tema 8 bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran keempat. Dengan materi tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nations. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Tan Nhat Koman Thailand, Raja Ratnam Singapura, dan Marsico Ramos Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, ada pembentukan Pusat Promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan Pusat Promosi ASEAN dilakukan di negara-negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan Pusat Promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana, negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN sebagai berikut. A. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. B. ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk di Malaysia. C. ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. D. ASEAN Vaccine Project, yang memproduksi vaksin di Singapura. E. Rockcell Soda Ice Project, yang memproduksi abu soda di Thailand. 4. Kawasan Perdagangan Bebas. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang bisa ada di seluruh negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau AGO merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi.
Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk menkokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Selanjutnya, ada kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ada Defense Minister Meeting. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik di dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. 2. Pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman data dan konsulat merupakan langkah yang dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini, melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Setelah banyak kemajuan-kemajuan yang meningkat dalam kerjasama 5 pendiri negara ASEAN, negara-negara itu mendorong negara-negara lain untuk bergabung menjadi anggota ASEAN. Siapa sajakah negara-negara yang ikut bergabung dalam ASEAN? Ada 5 negara yang ikut bergabung dalam ASEAN sebagai berikut. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam sidang khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting atau AMM di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya ada Vietnam. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29-30 Juli 1995. Selanjutnya ada Laos dan Myanmar. Laos dan Myanmar menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Sumbang Jaya, Malaysia pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Dan yang terakhir ada Kamboja. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam upacara khusus penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi. Setelah kelima negara itu bergabung menjadi anggota ASEAN, sekarang jumlah anggota ASEAN menjadi 10 negara. 10 anggota negara ASEAN.
ketiga ada negara Thailand. Yang keempat ada negara Singapura. Yang kelima adalah negara Filipina. Yang keenam negara Brunei Darussalam. Yang ketujuh ada negara Vietnam. Kedelapan ada negara Laos. 9 ada negara Myanmar. Dan yang terakhir ada negara Kamboja. Itulah 10 negara-negara anggota ASEAN. Gimana teman-teman? Udah paham belum sama materi kita hari ini? Itu tadi adalah materi kita hari ini. Materi kita adalah tentang ASEAN. Nah, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak. Sampai ketemu lagi ya di pembelajaran kita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.